Salam dasar, salam hidup luar biasa, penuh semangat, penuh energi, dan penuh kekuatan. Doa untuk kita semua, doa terbaik. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam urusan apapun. Kita akan belajar bagaimana cara menemukan tujuan hidup dan pola hidup dari orang-orang yang telah sukses. Ingin tahu rahasia seperti apa? Tonton videonya. Hidup adalah sesuatu hal yang berbicara tentang beberapa aspek. Nah, aspek yang kita bahas di sini adalah manusianya. Manusia itu apa sih? Manusia itu adalah kesatuan hidup badan, physically dan rohani. Hidup dalam ruang dan waktu. Nah, ada kesadaran diri dan lingkungan. Semuanya berbagi dengan perannya masing-masing, semuanya punya kebutuhan. Manusia diberi insting, nafsu, dan tujuan hidup oleh Yang Maha Kuasa. Untuk tujuan hidup ini sudah ada panduannya. Nah, panduannya inilah yang akan kita kupas. Ya. Sebelum kita kupas panduannya itu apa? Ya, panduan orang hidup sukses, terus orang yang berprestasi. Nah, ini semuanya ada polanya, ada kiat-kiatnya, ada jalur yang dilalui. Seperti itu. Indonesia menempati urutan negara termiskin keempat. Kita ngomong urutan berarti ada tahap berikutnya, ada proses-proses berikutnya. Kita bisa buka jumlah orang kaya di dunia, persentasenya hanya 5%, ya, 5,9% lebih tepatnya sih, seperti itu. Jumlah orang menengah di dunia itu sekitar 44%. Ini data tahun 2023 di data Indonesia kita ini. Jumlah orang miskin itu 50%. Ya, artinya ada separuh penduduk dunia ini masih musimnya miskin. Dan semua kalau kita kecilkan semuanya itu kayak di rumah pribadi kita masing-masing. Dalam satu rumah itu hanya ada satu orang yang berkuasa, yaitu ayah. Nah, 5% berkuasa dari semua elemen karena dia memiliki kekuatan. Apalagi pasca pandemi ini hampir terjadi beberapa pelonjakan orang-orang yang hebat dalam waktu yang singkat. Ya, jadi kayak lagunya di Roma Irama itu, yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin. Ini semakin terbukti. Nah, di tahun 2023 ini terjadi sebuah fenomena yang dampak jangka tahunan panjang luar biasa. Dan ini melalui proses perancangan yang luar biasa. Kalau saya meyakini ini menjadi salah satu tantangan yang sangat luar biasa, tantangan yang penuh ekstrim, sehingga orang yang mampu membaca situasi ini dia akan menjadi orang yang kaya ekstrim. Begitu juga orang yang nggak bisa menjadi miskin ekstrim. Nah, inilah yang perlu kita pelajari, bagaimana sih kita bisa menjadi orang yang ekstrim juga kan gitu. Nah, ekstrim ini harus ada porsi yang tepat, ya, pada porsi yang di jalur yang benar. Mindset ini menjadi kunci. Apa sih itu mindset? Nah, berikutnya, mindset adalah sekumpulan kepercayaan atau cara berpikir yang dapat mempengaruhi perilaku kita dan sifat seorang dalam menghadapi situasi dalam hidup. Kepercayaan atau keyakinan ini gabungan antara pengetahuan dan rasa. Ketika ada pengetahuan yang benar dan kemudian bisa dirasakan, benar ini relatif ya. Pengetahuan yang kita terima itu bersumber dari informasi yang kita lihat, yang kita dengarkan, atau yang dari lihat dan dengarkan jadi rasa. Visualisasi juga bisa. Nah, macam-macam artinya informasi itu kita dapat.
Nah, Margaret Thatcher, seorang Perdana Menteri Inggris, pernah berkata, "What your thought for they become words, what your words for they become action, what your action for they become habits, what your habit for they become your character, and what your character for it become your destiny." Perhatikan pikiran Anda, karena itu akan menjadi kata-kata. Hati-hati dengan ucapan Anda, karena ucapan ini akan menjadi sebuah aksi, akan menjadi sebuah tindakan. Tindakan dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itulah yang menjadi kebudayaan berikutnya. Nah, kebiasaan inilah yang menjadi kunci bagaimana kita menjadi orang sukses. Nah, di era 2023 ini kebiasaannya memang harus ekstrim. Karena apa? Ada peristiwa ekstrim, ada tantangan ekstrim di sana. Jadi kita ngomongnya ekstrim, sehingga data di perkumpulan orang-orang kaya dari VOA itu mengatakan bahwa terjadi pelonjakan yang sangat ekstrim, yang kaya ekstrim, yang miskin ekstrim juga kan. Nah, ini hati-hati. Maka kita bagaimana mensikapinya untuk menentukan pola hidup di era 2023 ini sampai di 2024 dan seterusnya. Kita ngomongin sekarang kursinya ekstrim, maka kita harus ada usaha ekstrim. Manusia hidup dibekali oleh dua belahan otak, yaitu otak kanan dengan otak kiri. Untuk memahami bagaimana kita bisa menemukan pola hidup kita yang benar atau yang pas sesuai dengan badan kita. Nah, kita itu sebenarnya kategori otak kanan atau otak kiri kan gitu. Nah, sebelum kita kupas otak kanan atau otak kiri, ya, otak kiri itu seperti apa, otak kanan itu seperti apa. Nah, otak kiri itu bekerja secara rasional, logika, dan beraturan. Nah, ini cara kerja otak kiri. Cara otak kerja kiri itu selalu terurut, bisa dilogikakan, terperinci, dan ini beraturan. Nah, kalau orang-orang yang bekerja dengan otak kiri ini, misalkan mereka yang selalu datang tepat waktu, pulang tepat waktu, kegiatannya bisa terukur dengan aturan yang jelas, yang ikut habis ini ngapain, habis ini ngapain. Setelah ini mau melakukan sebuah aktivitas apa, planningnya apa, ini sudah terperinci. Ini biasanya domain otak kiri. Nah, untuk otak kanan ini cara kerjanya yaitu dengan imajinatif, ya, sehingga dia kreatif, tidak beraturan. Jadi kalau ngomong ke sistem dengan otak orang-orang yang memiliki otak kanan ini agak harus ada sisi-sisi imajinatifnya yang bisa dipahami. Nah, ngomong ke otak kanan otak kiri ini sangat mempengaruhi dengan cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup ada beberapa tahapan, ya. Tahapan yang pertama adalah namanya employer, bekerja untuk orang atau pihak lain. Dalam tahapan ini bisa jadi karyawan, bisa jadi membantu orang di perusahaannya, macam-macam. Nah, dalam artian dalam sistem kerjanya ini adalah dia menggunakan tenaga dan waktunya baru mendapatkan hasil. Nah, para karyawan ini bekerja dari waktu shift 1, shift siang, misalkan kayak gitu, shift sore, shift 2, shift malam, shift 3. Nah, seperti itu. Artinya ada tenaga, ada waktu, dikasih pendapatan, ya, dikasih reward. Tahap berikutnya adalah namanya self-employer. Self-employer ini bekerja untuk kebutuhan. Ini masih tidak beda jauh sih dengan tenaga dan waktu. Jadi biasanya yang menjadi self-employer ini adalah mereka yang memiliki jabatan, artis, dan orang-orang yang bekerja sesuai dengan panggilan. Dan ini banyak ya, ada jasa. Artinya ketika mereka melakukan sebuah kegiatan, mereka baru mendapatkan hasil. Nah, di sini sama mungkin tenaga dan waktu dapat hasil. Ya, ini tahap self-employer. Tetapi di sini dia sudah memiliki sedikit naik level, punya kebebasan dalam mengatur kehidupannya. Tapi ada beberapa catatan sebetulnya di self-employer. Nah, berikutnya ada namanya business owner, ya. Ini bekerja untuk pendapatan. Bekerja untuk pendapatan berarti di sini ada sistem ini menghasilkan uang, ya, dan uang itu digunakan untuk membangun aset, digunakan untuk membangun aset dan aset. Nah, di tahap berikutnya ada tahap yang namanya investor. Investor ini adalah
menggunakan asetnya untuk menghasilkan aset demi aset, kan kayak gitu. Nah, perbedaan dari semuanya ini terjadi pada proses dan kesibukan kerjanya. Kalau belum bisa semuanya, ya belum dilalui semuanya, untuk mencapai passive income yang kita inginkan atau finalnya di financially freedom, yang kebebasan finansial. Nah, kembali ke mindset. Perbedaan mindset, ya, mindset orang menengah miskin itu dalam kesehariannya ya sudahlah, hidup itu mengalir aja, ikuti arus. Ya. Orang lagi ngomong rame-rame politik, ikut ngomongin politik. Orang rame-rame dalam dunia fashion, ikut rame-rame fashion. Dia selalu ikut arah kemana? Coba bayangkan kalau kita sedang dayung perahu. Ya. Oh, ini ada dayung, berarti ada kekuatan, ada effort yang dikeluarkan, kan gitu. Jadi ini sudah masuk ke mindset yang kedua, yaitu mindset orang tua dan berkaya. Mereka memiliki target bebas finansial. Ini ngomongin target, berarti tujuannya adalah hidupnya ini selalu mengikuti target dan tujuan visinya. Artinya ada tujuan dan visi, tidak mengikuti alur. Jadi ada satu capaian, ada effort yang dikeluarkan untuk